Studi Hubungan Internasional Universitas Kristen Indonesia dengan nomor induk mahasiswa 24 707.563. Di sini saya akan menjelaskan mengenai review saya tentang buku yang telah diterbitkan oleh Bapak Gubernur pesan saya yang berjudul Pasar Kebangsaan. Di sini saya akan mereview bab dan subbab mengenai bab 3 yang mana judul dari bab 3 tersebut adalah Gerak Sejarah Era Eropa. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama melalui dari kedaulatan Sriwijaya di Asia Tenggara sebagai kerajaan maritim. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kerajaan Khmer di Asia Tenggara sebagai kerajaan daratan. Baik, untuk penjelasan pertama, pada bab ini dimulai dari gerakan sejarah yang berada di Asia Tenggara. Gerakan sejarah di Asia Tenggara ini sangat erat dan mencakup pada bab ini mengenai agama, lalu ada pergerakan dari campur tangan dari Cina dan India dalam hal beragam umat beragama, lalu juga dalam hal dunia pergerakan penyebaran wilayah mereka, serta juga dalam bab ini kita dapat mengetahui bahwasannya banyak sekali yang disebutkan pada era modern saat ini yang mana sudah menjadi negara, yaitu mencakup Indonesia, Kamboja, Vietnam, dan juga Myanmar. Karena di dalam bab ini dijelaskan banyak sekali mengenai bagaimana persebaran pulau-pulau yang terdapat di dalamnya, yaitu Pulau Jawa dan juga negara Palembang, yang akan saya akan jelaskan di dalam keterangan selanjutnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian yang pertama, yaitu kedaulatan Sriwijaya di Asia Tenggara sebagai negara maritim yang cukup berperan. Di sini pada pembahasan pertama saya akan menyebutkan poin-poinnya yang akan saya review dari hasil bacaan saya pada bab ini. Yang pertama yaitu saya akan mereview mengenai seberapa besar Sriwijaya itu sendiri, mengenai pengaruh perdagangannya yang didasari berdasarkan Cina dan juga pengaruh India. Selanjutnya juga saya menjelaskan mengenai poin perluasan wilayahnya hingga ke Jawa, lalu ke Riau, Kepri, lalu ada Bangka Belitung, Babel, Singapura, Kalimantan, lalu ada Thailand Selatan, Vietnam Selatan, Sarawak, dan juga Kamboja. Dan berikut yang terakhir termasuk juga dengan Brunei dan juga Kamboja. Nah, pada poin ketiga saya juga akan mereview mengenai sejarah dari para pemimpinnya, para pemimpin Sriwijaya itu sendiri. Selain itu juga ada keagamaannya yang kental dengan campur tangan dari negara lain, yaitu India. Selanjutnya juga ada dahsyatnya kerajaan Sriwijaya sebagai negara maritim. Lalu terakhir ada filosofi Buddha yang diterapkan oleh kerajaan Sriwijaya, Vajrayana, Mahayana, dan Hinayana. Maka daripada poin-poin yang telah saya simpulkan mengenai review saya pada kerajaan Sriwijaya dan negara Sriwijaya, dapat dipahami bahwasannya betapa dahsyat Sriwijaya di dalam menjadi kekuatan negara di Asia Tenggara, dan juga hingga pada kemudahannya Sriwijaya terkenal dengan kekuatannya dan kemudahannya serta pertahanannya yang terbukti dari generasi-generasi para raja-raja yang memimpin kerajaan Sriwijaya. Baik, selanjutnya pada poin yang kedua saya akan menjelaskan tentang kerajaan Khmer di Asia Tenggara sebagai negara atau kerajaan daratan yang mana mempunyai hubungan baik juga dengan kerajaan Sriwijaya yang saya jelaskan. Kedua kerajaan ini memang
kerajaan-kerajaan yang cukup besar karena cukup menonjol dan juga menguasai sebagian besar Asia Tenggara dan memiliki pengaruh-pengaruh penting di dunia dan juga di kawasan Asia Tenggara. Baik, untuk poin-poin yang telah saya baca, selanjutnya setelah saya membaca pada bab tersebut, di sini kita dapat mengetahui bahwasannya poin-poin yang akan saya jabarkan. Di sini yang pertama itu ada persebaran wilayahnya dari kerajaan Khmer ini. Dia mencakup Laos, dia mencakup Thailand, dan dia juga mencakup Vietnam di sini. Lalu ada juga mengenai dalam bab ini di sini juga mengenai hubungannya dengan eratnya dengan Pulau Jawa, yang mana kita ketahui sendiri Pulau Jawa juga memiliki kerajaan-kerajaan yang cukup besar dan hebat. Dia juga sangat-sangat menjunjung tinggi hubungannya dengan Pulau Jawa melalui hubungan kebudayaannya, politik dan juga perdagangannya. Lalu pada poin yang ketiga, kita juga dapat mengetahui dari bab ini bagaimana hubungannya dengan kerajaan Sriwijaya itu sendiri, yang mana juga dia menjalin hubungan tersebut dengan hubungan kepentingan-kepentingan seperti kebudayaan dan juga politik serta perdagangannya sama seperti kerajaan Pulau Jawa dengan kerajaan-kerajaan dari Pulau Jawa. Selanjutnya juga dapat kita ketahui juga bahwasanya kerajaan Khmer ini cukup lama memiliki masa kejayaan, yaitu sejauh 600 tahun. Dan dapat diketahui, dapat juga kita pahami bahwasanya kerajaan Khmer ini memang cukup menjanjikan dan juga cukup dapat diperhitungkan, dapat kita mengerti juga sebagai negara yang kerajaan juga yang cukup besar dan juga cukup tangguh pada masa itu. Selanjutnya juga kita dapat mengetahui juga pada bab ini mengenai Cina yang banyak terlibat pada pengaturan kekuasaan Khmer, kerajaan Khmer ini melalui pengaturan perdagangannya, pengaturan politiknya, dan juga ada pengaturan budayanya di dalam situ. Itu yang membuat kerajaan Khmer banyak sekali tradisi-tradisi yang masih berbau-bau dan juga memiliki keturunan-keturunan yang berasal dari negara China, gitu ya. Termasuk tadi pada persebaran wilayahnya kita ketahui ada Laos, Thailand, dan juga Vietnam. Lalu juga dapat diketahui yang terakhir bahwasannya sangat besarnya kerajaan Khmer hingga melampaui kerajaan-kerajaan lain di sekitarnya. Data tersebut tersaji pada judul subbab kali ini yang saya bahas, dan dapat diakses langsung melihat bukunya dan juga mungkin download e-booknya. Dikarenakan di dalam subbab kali ini kita mengerti bagaimana luas dan besarnya kerajaan Khmer itu sendiri.